Sudah. Bapak Ibu, refleksi kita di akhir pekan ini bertolak dari Matius 18 ayat 21 sampai 35, yaitu mengenai perumpamaan tentang pengampunan. Yesus katakan kita tidak harus hanya mengampuni 70 kali 7 kali, tapi kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Ayo Bapak Ibu, apakah perintah mengampuni 70 kali 7 kali sudah berhasil Bapak Ibu terapkan dalam hidup tiap-tiap hari? Terus terang bagi saya perintah ini sulit untuk dilakukan secara konsekuen. Mungkin Bapak Ibu bisa melaksanakannya, tapi bagi saya perintah ini berat, sungguh teramat berat, dan tidak mudah untuk dipraktekkan. Saya masih belum lulus untuk pelajaran yang satu ini. Nah, saya membaca beberapa renungan yang disiapkan tentang perumpamaan Yesus ini. Dan saya harus beri jempol kepada para penulisnya. Luar biasa, perfect. Ya, mereka memberi nasihat yang sangat mempesona. Yaitu kita harus mengampuni tanpa batas. Saya sih tidak mengenal penulis-penulis itu. Dan ini membuat saya tidak bisa membuat perbandingan antara apa yang penulis katakan dalam tulisannya dan apakah memang dia juga bisa mempraktekannya. Sebaliknya, saya kenal orang-orang yang suka berwacana agar mengampuni 70 kali 7 kali. Tetapi yang saya amati keputusan-keputusannya, bahkan juga pilihan-pilihan hidupnya selalu ada nuansa dendam. Nah, karena itu secara teoritis mudah untuk mengatakan harus mengampuni 70 kali 7 kali. Tetapi sulit untuk berdamai dengan penjahat-penjahat yang menyakiti hati dan melukai perasaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengerti penjelasan para penulis yang ideal itu karena mereka berbicara dari sudut pandang ideal, lebih teoritis dan lebih berpendapat. Memang teoritis dan berpendapat itu mudah. Tetapi kalau masuk dalam ranah praktek atau teladan, nampaknya ada sikap mendua. Nah, refleksi saya atas perikop ini tidak mulai dari rute ideal ke praktek. Saya justru bertolak sebaliknya dari praktek untuk memperlihatkan kesulitan mempraktekkan pengajaran tentang pengampunan. Lalu menunjukkan rute yang bisa kita ambil bersama untuk coba bergerak ke arah yang ideal itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak dan lansia. Semua orang berdasarkan Matius 18 ayat 21 sampai 25 mengajarkan bahwa pengampunan harus diberikan 70 kali 7 kali. Saya yakin pasti ada kendala dalam mempraktekannya. Nah, karena itu saya mau menyebut contoh-contoh berikut untuk memperlihatkan kendala itu. Si A yang suka menyebar gosip negatif tentang Anda. Di banyak kesempatan kepada banyak orang gosip itu dia sampaikan. Lalu teman-teman dekat Anda menceritakan itu kepadamu. Kali pertama dia datang untuk minta maaf. Saya kira kita akan memaafkan dia walaupun itu berat. Tapi dia tetap saja menyebarkan gosip tentang Anda. Lalu kali berikut dia datang lagi untuk minta maaf. Mungkin juga kalian masih bisa akan memaafkan dia. Lalu kali ketiga dia lakukan itu. Lalu dia datang lagi kepada teman-teman untuk minta maaf. Persoalannya, apakah pada kali ketiga itu waktu dia minta maaf Anda memberikan maaf itu kepadanya? Apakah kalau Anda mempunyai acara syukuran, Anda mengundang dia dalam syukuran itu? Atau kalau dia mengundangmu untuk hadir dalam pesta ulang tahunnya atau pernikahan anaknya, apakah Anda akan pergi ke pesta itu? Nah, kalau Anda memberi banyak alasan untuk tidak menghindari undangan itu atau untuk tidak menyertakan dia dalam acara syukuran yang Anda lakukan, itu tanda Anda sendiri masih kesulitan untuk menerapkan ajaran pengampunan 70 kali 7 kali.
Meskipun mungkin dalam khotbah atau dalam kuliah-kuliah, dalam suara gembala, Anda terus saja menyampaikan pesan itu. Jadi, apa sebenarnya maksud Yesus dengan perumpamaan mengampuni 70 kali 7 kali? Nah, perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Nyanyian Lamek di Kejadian 4 ayat 24. Jika Kain harus dibalas 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali 7 kali. Lamek bicara tentang pembalasan yang berkelanjutan. Dan Yesus mengatakan kebalikannya, yaitu pengampunan yang tak berkesudahan. Nah, apakah arti perumpamaan ini? Lalu sama dengan mengobral-obral pengampunan. Walau yang bersangkutan terus-menerus melakukan kejahatan yang sama dan tidak menunjukkan niat penyesalan dan pertobatan. Nah, mari kita periksa perumpamaan Yesus tadi dengan saksama. Sang raja mengampuni hambanya yang berhutang 10.000 talenta. Karena hamba itu mohon maaf dan minta kelonggaran. Nah, mestinya sang hamba itu juga memberikan pengampunan kepada sahabatnya. Karena sahabatnya juga minta maaf dan mohon kelonggaran. Tetapi hamba yang pertama itu tidak peduli. Dia memenjarakan sahabatnya. Lalu apa sikap raja itu? Sang raja menarik kembali pengampunannya dan memberikan pukulan kepada hamba yang tidak menerapkan pengampunan itu kepada sesamanya. Nah, Bapak Ibu, dari sudut pandang ini, mengampuni 70 kali 7 kali mengandaikan adanya permohonan dari pelaku kejahatan untuk diampuni. Dia menyesal dan minta maaf. Masalah yang saya sebutkan berat untuk dilakukan ialah apakah pengampunan harus tetap diberikan walaupun yang bersalah tidak mengakui kesalahan, tidak menyesal dan memohon ampun. Apakah korban yang disakiti harus datang kepada pelaku untuk memberikan pengampunan? Padahal pelaku sama sekali tidak meminta. Apalagi merasa membutuhkan pengampunan itu. Melakukan itu sama dengan memboroskan pengampunan. Pelaku kejahatan dimanja. Ini tentu bukan maksud Yesus. Ada beberapa referensi lain sebagai pembanding. Tekanannya adalah pengampunan diberikan bertolak dari kesadaran si pelaku untuk datang kepada yang tersakiti, minta maaf, menunjukkan penyesalan, dan siap untuk membaharui hidup dan perilakunya. Perhatikan perumpamaan anak yang hilang. Dalam Lukas 15 ayat 11-32. Sang ayah berada dalam posisi memberi pengampunan sesuai dengan karakter yang disebut dalam Mazmur 103 ayat 8-13. Allah itu pengampun, panjang sabar, berlimpah kasih setia, tidak selalu ia menuntut, tidak selamanya ia menendam. Dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Sang ayah memberikan pengampunan kepada si bungsu. Karena si bungsu menyadari kesalahannya dan memohon pengampunan dari Tuhan atau dari sang bapa. Tetapi sikap si sulung, ya disebutkan dalam pasal 15 ayat 28, sang ayah keluar untuk bertemu si sulung yang sedang marah dan berbicara dengan si sulung. Sang ayah juga berada dalam posisi siap memberikan pengampunan. Tetapi si sulung tidak meminta pengampunan itu. Maka tidak disebutkan tentang pengampunan dari sang ayah kepada si sulung. Perumpamaan anak yang sulung itu berakhir tanpa akhir. Karena sang ayah masih terus menunggu penyesalan, permohonan pengampunan, dan kesediaan si sulung untuk membaharui hidupnya. Ingat juga ada dua penjahat yang disalibkan bersama-sama Yesus. Tetapi hanya satu saja yang diberi pengampunan oleh Yesus. Karena dia memintanya. Ingat dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Penjahat itu minta pengampunan. Dan dia mendapatkannya. Bagaimana dengan penjahat yang lain? Apakah Yesus memberikan dia pengampunan? Karena pengampunan harus diberikan 70 kali 7 kali. Lukas tidak mengatakan. Yesus juga mengampuni penjahat yang satu itu. Penjahat yang cuek. Bahkan ikut-ikut memperolok Yesus. Nah ini dia Bapak Ibu, saudara-saudara, remaja, pemuda dan lansia. Pengampunan harus diberikan tanpa batas, 70 kali 7 kali.
Tetapi itu tidak berarti obral, boros, dan dihambur-hamburkan. Pengampunan seperti itu banci. Itu kesalahan yang tidak mendidik. Beriman yang pamer casing, tebar pesona, dan murahan. Tidak, Bapak Ibu. Pengampunan adalah tindakan pedagogik. Ia berisi didikan untuk perubahan hidup. Pengampunan dan komitmen pertobatan atau metanoia adalah saudara kembar. Pengampunan diberikan bagi pelaku yang siap berubah, yang mau pulang ke negerinya melalui jalan lain. Pengampunan bertujuan meningkatkan kualitas batin, kehidupan etis, dan harus ditunjukkan itu dalam perilaku dan perbuatan-perbuatan terpuji serta bermartabat di dalam masyarakat. Aspek pedagogis, komitmen metanoia, dan tekad berbuah dari pengampunan itu ditegaskan secara eksplisit dalam Ibrani pasal 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya pengampunan sudah lewat. Bapak Ibu saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak dan lansia, berikanlah selalu pengampunan berlimpah-limpah kepada orang-orang atau pihak-pihak yang menyesali perbuatannya, meminta belas kasihan, dan bertekad untuk membaharui perilakunya. Salah satu tindakan atau tanda dari penyesalan itu ialah ia tidak lagi melakukan kepahitan dan kejahatan yang sama. Waspadalah supaya pengampunan itu jangan diobral. Mengampuni 70 kali 7 kali tidak jatuh sama dengan menghambur-hamburkan kata maaf dan bersikap baik hati. Bagi pelaku kejahatan yang tidak menunjukkan perubahan hidup dan komitmen untuk menjadi baru, maka berikanlah pendidikan dan pengajaran yang pantas dan yang dapat menuntun dia kepada perubahan dan perilaku hidup. Bukankah sang raja dalam perumpamaan tadi membatalkan pengampunan yang dia berikan kepada hamba yang keras kepala atau yang berlaku sombong dan tidak ingin berubah? Lalu sebagai gantinya memberikan pukulan untuk hamba yang tidak mau mengampuni sesamanya atau yang enggan menunjukkan pengampunan itu dalam buah-buah kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Selamat menyongsong hari Minggu.